Setiap ruas jalan yang pernah dilalui manusia konon menyimpan jejak dari setiap peristiwa yang terjadi di atasnya, baik peristiwa bahagia maupun peristiwa yang penuh dengan kepedihan. Jalan tol Cipularang yang menghubungkan Purwakarta menuju Bandung adalah salah satu ruas jalan yang menyimpan begitu banyak kisah. Sebagian besar tidak pernah terungkap kepada khalayak ramai. Di antara sekian banyak kilometer yang membentang di sepanjang jalan tol tersebut, ada satu titik yang selalu dibicarakan dengan nada berbisik oleh mereka yang sering melintasinya di malam hari. Kilometer 97. Sebuah titik yang tampak biasa saja di siang hari, namun berubah menjadi tempat yang penuh misteri ketika malam mulai turun dan kabut tipis mulai menyelimuti sekitarnya. Banyak yang mengatakan, dahulu sebelum jalan tol ini dibangun, kawasan tersebut merupakan perkebunan yang sepi, jarang dilalui orang, dan menyimpan berbagai kisah kelam yang tidak banyak diketahui masyarakat luas. Beberapa kecelakaan besar pernah terjadi di sana, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, sekaligus energi yang konon masih tertinggal hingga bertahun-tahun kemudian. Para sopir travel yang sering melintasi ruas jalan tersebut kerap membicarakan pengalaman-pengalaman aneh yang mereka alami ketika melintas tepat tengah malam. Sebagian dari mereka memilih untuk tidak lagi mengambil rute tersebut setelah larut malam, sementara yang lain menganggapnya hanya sebagai cerita yang dibesar-besarkan tanpa dasar kebenaran yang jelas. Namun bagi mereka yang pernah mengalaminya secara langsung, kisah tentang kilometer 97 bukanlah sekadar cerita untuk menakut-nakuti semata. Ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya, tentang penyesalan yang tidak pernah terucapkan, tentang kesalahan yang tidak pernah diakui, dan tentang jiwa yang masih menanti keadilan sebelum akhirnya bisa menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Kisah ini adalah salah satu dari sekian banyak cerita yang tersembunyi di balik ruas jalan tersebut. Sebuah perjalanan malam yang mengubah hidup beberapa orang yang awalnya hanya bertujuan untuk mencapai tempat tujuan masing-masing. Namun takdir berkata lain, membawa mereka pada sebuah pertemuan dengan masa lalu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Di kilometer 97, jalan tol Cipularang. Malam itu, langit di atas Purwakarta tampak lebih gelap dari biasanya, seolah awan enggan membiarkan cahaya bulan menyentuh permukaan aspal tol Cipularang. Wisnu Aji Nugroho, seorang sopir travel berpengalaman, mengemudikan mobilnya menuju Bandung, membawa 4 penumpang yang saling asing satu sama lain. Di kursi belakang duduk seorang perempuan bernama Sekar Ayu Wulandari, mengenakan mantel panjang berwarna kelabu. Matanya menatap kosong keluar jendela. Di sampingnya, seorang lelaki tua bernama Marto Suito, memegang tasbih kayu. Bibirnya bergerak pelan, tanpa henti, seolah tengah melafalkan doa yang tak ingin didengar orang lain. Di kursi tengah, ada pasangan muda, Bagus Prasetyo dan Ratih Kusumaningrum, baru saja menikah, hendak menghabiskan malam pertama mereka di sebuah villa kecil dekat Lembang. Wajah mereka dipenuhi kebahagiaan, namun sesekali Ratih merasa ada yang mengganjal, sebuah firasat yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Perjalanan berlangsung lancar hingga jam menunjukkan pukul 11 malam. Ketika mobil mendekati kilometer 95, Wisnu mulai merasakan udara di dalam kabin berubah menjadi jauh lebih dingin. Meski pendingin udara tidak ia nyalakan terlalu kencang, ia melirik kaca spion dan sekilas melihat bayangan lain duduk di kursi yang seharusnya kosong. Ia mengerjapkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek dari kelelahan yang menumpuk. Namun, perasaan diawasi itu tidak juga hilang, bahkan semakin kuat. Seiring mobil melaju mendekati kilometer 97, Marto Suito tiba-tiba berhenti melafalkan doanya. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain di dalam mobil itu. Sekar Ayu merasakan bulu kuduknya berdiri, tangannya mencengkeram erat tas kecil di pangkuannya. Ia teringat cerita neneknya dahulu tentang sebuah ruas jalan tol yang konon menjadi persinggahan
bagi mereka yang telah tiada. Cerita itu selalu ia anggap sekadar dongeng pengantar tidur. Hingga malam itu, ketika kabut tipis mulai turun, membungkus jalan tol dalam keheningan yang tidak wajar, Wisnu menekan pedal gas perlahan, berharap segera melewati titik yang selalu dibicarakan orang, kilometer 97, tempat yang konon menyimpan kisah yang sengaja disembunyikan bertahun-tahun lamanya. Namun semakin dekat mereka dengan titik itu, semakin ia merasa mobil seolah enggan bergerak maju, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahan laju kendaraan mereka dari kejauhan. Bagus menggenggam tangan Ratih lebih erat, merasakan kegelisahan istrinya yang semakin nyata. Di luar jendela, pepohonan di sisi tol tampak diam. Tidak ada angin yang berhembus, namun daun-daunnya seolah bergetar sendiri. Marto mulai menggumamkan sesuatu, bukan doa seperti sebelumnya, melainkan sebuah nama yang tidak dikenal siapapun di dalam mobil itu. Wisnu melirik jam di dashboard, tepat pukul 12 malam, ketika papan penanda kilometer 97 akhirnya terlihat jelas di depan mereka. Dan pada saat itulah lampu di dalam mobil tiba-tiba padam, meninggalkan kelima orang itu dalam kegelapan total di tengah jalan tol yang sunyi. Kegelapan yang tiba-tiba itu membuat seisi mobil terdiam. Hanya suara napas yang memburu terdengar saling bersahutan. Wisnu Aji Nugroho mencengkeram setir dengan kedua tangannya. Matanya berusaha menembus pekatnya malam, namun tidak ada satupun cahaya yang bisa membantu penglihatannya. Ia menginjak rem perlahan, takut jika terus melaju tanpa arah, mobil akan menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Sekar Ayu Wulandari merasakan dadanya sesak, seolah udara di dalam kabin telah menghilang seluruhnya. Ia mencoba meraih ponselnya, namun layar yang biasanya menyala terang kini hanya menampilkan kegelapan yang sama pekatnya dengan sekitar. Marto Suito masih menggumamkan nama yang sama berulang kali. Suaranya semakin pelan, namun semakin terasa berat, seperti nama itu memanggil sesuatu dari kejauhan. Bagus Prasetyo mencoba menenangkan Ratih Kusumaningrum yang mulai terisak pelan. Tubuhnya gemetar hebat dalam pelukan suaminya. Di tengah kegelapan itu, samar-samar mereka mulai mendengar suara lain, bukan berasal dari dalam mobil, melainkan seolah datang dari luar jendela yang tertutup rapat. Suara itu seperti langkah kaki berjalan pelan di atas aspal, mengelilingi mobil yang berhenti tak berdaya di tengah jalan tol. Wisnu mencoba menyalakan kembali mesin mobil, namun kunci kontak seolah tidak berfungsi sama sekali. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi pada mereka semua. Ia teringat cerita para sopir travel lain yang pernah bercerita tentang pengalaman aneh ketika melintasi kilometer 97. Tepat tengah malam, Marto tiba-tiba membuka matanya, menoleh perlahan ke arah jendela di sampingnya. Wajahnya yang tadinya tenang kini berubah pucat pasi, seperti telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh manusia hidup. Ia berbisik pelan kepada dirinya sendiri, mengucapkan permintaan maaf yang tidak dimengerti siapapun di dalam mobil itu. Sekar Ayu yang duduk di sampingnya mengikuti arah pandangan Marto, dan seketika tubuhnya membeku, tidak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Di luar jendela, dalam balutan kabut tipis yang semakin tebal, tampak sesosok bayangan berdiri diam, tepat di pinggir jalan tol yang seharusnya kosong tanpa penghuni. Bayangan itu tidak bergerak sama sekali, namun entah bagaimana caranya, mereka semua merasa yakin bahwa sosok itu sedang menatap langsung ke arah mobil mereka. Bagus yang mencoba memberanikan diri melihat keluar, merasakan seluruh tubuhnya seketika kehilangan tenaga, seperti sesuatu yang menyedot kekuatannya. Perlahan-lahan, Wisnu yang masih berusaha menyalakan mesin, mendengar suara ketukan pelan di kaca jendela sebelah kanannya. Ketukan itu berirama teratur, seolah sengaja dilakukan untuk menarik perhatian dari seseorang yang meminta izin untuk masuk. Ia menoleh perlahan dengan jantung berdegup kencang luar biasa dan melihat sepasang mata menatap balik dari balik kaca yang mulai berembun. Wisnu Aji Nugroho terpaku menatap sepasang mata itu. Matanya sendiri tidak sanggup berkedip
barang sedetik pun. Sepasang mata itu tidak memiliki warna yang jelas, hanya kegelapan pekat yang seolah menyerap seluruh cahaya di sekitarnya. Ia ingin berteriak, namun tenggorokannya terasa tercekat, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram lehernya erat-erat. Sekar Ayu Wulandari yang duduk di kursi belakang mulai merapal doa dalam hati. Bibirnya bergetar tanpa mengeluarkan suara. Marto Suito perlahan meraih tangan Sekar Ayu, menggenggamnya erat, seolah ingin memberikan kekuatan yang tersisa dari dirinya sendiri. Ia berbisik sangat pelan, mengatakan agar semua orang di dalam mobil jangan sekali-kali menoleh ke arah jendela. Namun peringatan itu datang terlambat, karena Bagus Prasetyo sudah lebih dulu menatap keluar. Ratih Kusumaningrum yang merasakan tubuh suaminya tiba-tiba kaku mengikuti arah pandangan itu dengan rasa takut yang luar biasa. Di sana, sosok yang sebelumnya berdiri jauh di pinggir jalan, kini telah berpindah tempat, berdiri tepat di samping pintu mobil bagian kanan. Wajah sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, seperti kabut yang membeku. Namun sepasang mata itu tetap menatap tajam ke dalam mobil. Ratih merasakan air matanya mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Tubuhnya gemetar hebat, namun ia sama sekali tidak mampu bergerak dari posisinya. Ketukan di kaca jendela kembali terdengar. Kali ini iramanya berubah menjadi lebih cepat dan lebih menekan. Wisnu yang masih berusaha mencari kekuatan untuk bergerak teringat pesan seorang sesepuh di kampungnya dahulu. Sesepuh itu pernah berpesan, apabila menemui kejadian aneh di jalan yang sepi, jangan pernah menatap mata sosok yang tidak dikenal terlalu lama. Ia memejamkan matanya perlahan, mencoba mengumpulkan sisa keberanian yang masih tersisa dalam dirinya. Marto Suito mulai melafalkan doa dengan suara yang lebih jelas. Meski masih terdengar bergetar, menahan rasa takut. Perlahan, suhu di dalam mobil yang tadinya sangat dingin mulai terasa berubah, seperti ada kehangatan kecil yang mencoba melawan hawa asing tersebut. Sosok di luar jendela tampak sedikit mundur, meski tidak sepenuhnya menghilang dari pandangan mereka. Sekar Ayu yang ikut merapalkan doa bersama Marto merasakan tangannya semakin dingin, seperti energinya tersedot perlahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia teringat kembali cerita neneknya tentang sebuah kecelakaan besar yang pernah terjadi bertahun-tahun silam di ruas jalan yang sama. Cerita itu mengatakan banyak korban yang jasadnya tidak pernah ditemukan hingga kini. Bagus yang mulai bisa menggerakkan tubuhnya kembali, menarik Ratih mendekat ke pelukannya, mencoba melindungi istrinya sebisa mungkin. Wisnu membuka matanya perlahan dan mendapati sosok di luar jendela telah berpindah lagi, kini berdiri tepat di depan kap mobil, menghadap langsung ke arah kaca depan yang mulai dipenuhi embun tebal. Dalam kegelapan yang masih menyelimuti seluruh kabin, mereka semua menyadari satu hal yang mengerikan. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan mulai menuliskan sesuatu di atas permukaan kaca berembun. Sebuah kalimat yang perlahan terbentuk huruf demi huruf, membuat seluruh penumpang di dalam mobil membeku dalam ketakutan yang mencekam. Huruf demi huruf yang muncul di kaca depan itu perlahan membentuk sebuah nama. Marto Suito membaca nama itu dengan mata terbelalak penuh kengerian. Nama itu adalah namanya sendiri, ditulis dengan goresan yang begitu rapi, seolah sosok di luar sana telah mengenalnya sejak lama. Tubuh Marto seketika lemas. Tasbih kayu di tangannya terjatuh ke lantai mobil tanpa ia sadari. Sekar Ayu Wulandari yang melihat kejadian itu segera memegangi tubuh Marto yang mulai limbung. Wajah lelaki tua itu berubah pucat pasi. Keringat dingin membasahi seluruh keningnya. Bibirnya bergetar mencoba mengucapkan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Wisnu Aji Nugroho yang menyaksikan dari kursi kemudi merasakan ketakutan yang berbeda mulai menjalar di seluruh tubuhnya. Bagus Prasetyo yang masih memeluk Ratih Kusumaningrum erat-erat mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi mengerikan tersebut. Ia teringat sebuah cerita yang pernah dibacanya di internet tentang cara menghadapi gangguan gaib di jalan tol. Namun pikirannya terlalu kacau untuk mengingat detail lengkap dari cerita tersebut, membuat rasa panik semakin menguasai dirinya. Sosok di depan kap mobil perlahan mulai bergerak.
mengitari kendaraan mereka dengan gerakan yang tidak wajar, seperti melayang tanpa menyentuh permukaan aspal sama sekali. Ratih yang mengintip dari balik pundak suaminya, melihat sosok itu, kini berhenti, tepat di sisi pintu tempat Marto duduk, seolah menunggu sesuatu terjadi dari dalam mobil. Marto, yang mulai sedikit sadar dari keterkejutannya, berbisik pelan kepada Sekar Ayu, mengatakan bahwa sosok itu adalah seseorang yang pernah ia kenal puluhan tahun silam. Ia bercerita, dahulu semasa mudanya, ia pernah terlibat sebuah kecelakaan di ruas jalan yang sama. Sebelum jalan tol ini dibangun, ketika daerah tersebut masih berupa perkebunan yang sepi dan jarang dilalui orang. Kecelakaan itu, kata Marto, telah merenggut nyawa seorang sahabat karibnya. Namun ia sendiri berhasil selamat dengan luka yang tidak terlalu parah. Sejak kejadian itu, Marto selalu merasa dihantui rasa bersalah karena sahabatnya meninggal saat mencoba menyelamatkan dirinya dari reruntuhan kendaraan yang terguling. Sekar Ayu yang mendengar cerita itu merasakan bulu kuduknya kembali berdiri, menyadari bahwa perjalanan malam itu bukanlah sekadar kebetulan belaka. Ia mulai berpikir, jangan-jangan ada benang merah yang menghubungkan dirinya dan penumpang lain dengan kisah kelam yang tersimpan di kilometer 97 tersebut. Wisnu yang masih mencoba menyalakan mesin mobil, tiba-tiba merasakan getaran aneh dari bawah kursi kemudi yang ia duduki. Getaran itu semakin lama semakin kuat, seperti sesuatu sedang mencoba mendobrak dari bawah kendaraan mereka. Lampu di dalam mobil yang sempat padam total tiba-tiba berkedip beberapa kali, menampilkan sosok Marto yang kini menangis dalam diam. Sosok di luar jendela perlahan mendekatkan wajahnya yang tanpa bentuk itu ke arah kaca tempat Marto bersandar. Marto yang menyadari kehadiran itu semakin dekat, memejamkan matanya erat-erat. Mulutnya bergumam meminta maaf berulang kali, seolah tengah berbicara langsung dengan sahabatnya yang telah lama tiada. Dan pada saat itulah pintu mobil di sisi Marto perlahan mulai bergerak sendiri, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Pintu mobil di sisi Marto Suito bergerak perlahan, membuat seluruh penumpang di dalam kabin menahan napas bersamaan. Sekar Ayu Wulandari mencoba menahan pintu itu dengan kedua tangannya, namun kekuatannya seolah tidak berarti apa-apa melawan dorongan tak kasat mata dari luar. Wisnu Aji Nugroho yang menyaksikan dari kursi kemudi segera melepas sabuk pengaman, berusaha membantu meski tubuhnya masih terasa kaku ketakutan. Bagus Prasetyo yang melihat kepanikan itu ikut melepaskan pelukannya dari Ratih Kusumaningrum, mencoba meraih pintu dari sisi lain. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh gagang pintu, pintu itu terbuka lebar dengan sendirinya, membawa masuk udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kabut tipis yang sejak tadi menyelimuti jalan tol ikut merambat masuk ke dalam kabin mobil mereka. Marto yang duduk paling dekat dengan pintu terbuka itu merasakan tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat ke arah luar kendaraan. Ia mencengkeram kursi di depannya sekuat tenaga. Wajahnya dipenuhi keringat dingin bercampur air mata. Mulutnya masih terus bergumam meminta ampun. Sekar Ayu berusaha memegangi lengan Marto, namun tenaganya semakin melemah setiap detik yang berlalu. Ratih yang menyaksikan kejadian itu dengan tubuh gemetar hebat, mulai teringat sesuatu. Sebuah pesan dari ibunya sebelum keberangkatan mereka malam itu. Ibunya pernah berpesan, apabila menemui gangguan semacam ini, sebutkan nama leluhur, keluarga, sebagai bentuk perlindungan dari energi jahat yang mengganggu. Dengan suara bergetar, Ratih mulai menyebutkan nama neneknya berulang kali. Entah bagaimana caranya, tarikan yang dirasakan Marto perlahan mulai melemah, seperti kekuatan itu kebingungan menghadapi sesuatu yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Wisnu yang melihat sedikit harapan itu ikut menyebutkan nama neneknya sendiri, disusul oleh Bagus yang juga melakukan hal yang sama dengan suara yang penuh keyakinan. Sosok tanpa wajah yang berdiri di luar pintu tampak mundur beberapa langkah, seperti terganggu oleh sesuatu yang mereka lakukan bersama-sama. Namun sepasang mata gelap itu tetap menatap tajam
ke arah dalam mobil, seolah tidak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari mereka semua. Marto yang mulai bisa bernapas lebih lega, membuka matanya perlahan, menatap sosok itu dengan tatapan yang berbeda, penuh penyesalan yang mendalam. Ia mulai berbicara, bukan dengan suara ketakutan seperti sebelumnya, melainkan dengan nada yang tenang, mengakui kesalahannya di masa lalu, dan memohon agar sahabatnya itu bisa beristirahat dengan tenang. Sekar Ayu yang mendengar perkataan Marto ikut merasakan haru yang bercampur dengan ketakutan, menyaksikan pertemuan yang telah tertunda selama puluhan tahun itu. Kabut di sekitar mobil perlahan mulai menipis, meski udara dingin masih terasa menyelimuti seluruh kabin kendaraan mereka. Wisnu yang masih waspada mencoba sekali lagi menyalakan mesin mobilnya, dan kali ini kunci kontak terasa sedikit lebih responsif dari sebelumnya. Namun, sebelum mesin benar-benar menyala, sosok di luar pintu tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Marto, seolah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan sebelum semuanya berakhir malam itu. Tangan sosok itu masih menunjuk lurus ke arah Marto Suito, membuat seisi mobil kembali diliputi ketegangan yang mencekam. Marto menatap balik tanpa berkedip, seolah mencoba memahami pesan apa yang ingin disampaikan sahabatnya yang telah lama tiada tersebut. Sekar Ayu Wulandari yang berada di sampingnya tetap menggenggam tangan Marto erat-erat, memberikan kekuatan yang masih tersisa dalam dirinya. Perlahan, sosok tanpa wajah itu mulai bergerak, mendekat kembali. Namun kali ini, gerakannya terasa berbeda, tidak lagi mengancam seperti sebelumnya. Wisnu Aji Nugroho yang mengamati dari kursi kemudi merasakan firasat aneh, seolah sosok itu bukan lagi ingin menyakiti mereka, melainkan hanya membutuhkan sesuatu yang belum tersampaikan. Bagus Prasetyo dan Ratih Kusumaningrum saling berpegangan tangan, menyaksikan momen mencekam itu dengan napas tertahan. Marto mulai berbicara lagi, suaranya kali ini lebih jelas dan mantap, mengucapkan permintaan maaf yang telah lama ia pendam selama puluhan tahun. Ia menceritakan betapa menyesalnya dirinya karena tidak sempat membawa pulang jasad sahabatnya itu dengan layak akibat kepanikan yang menguasai dirinya. Kala itu, keluarga sahabatnya bahkan sempat menyalahkan Marto atas kejadian nahas yang merenggut nyawa anak mereka. Sejak saat itu, Marto memilih pergi merantau jauh dari kampung halamannya, berusaha melupakan kejadian tersebut. Meski rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar hilang, setiap kali ia melewati ruas jalan yang sama, meski telah berubah menjadi jalan tol modern, perasaan bersalah itu selalu muncul kembali menghantui pikirannya. Sosok itu yang mendengar pengakuan Marto perlahan menurunkan tangannya, seolah mulai memahami ketulusan permintaan maaf tersebut. Kabut di sekitar mobil semakin menipis, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu dimulai, suasana di dalam kabin terasa sedikit lebih hangat, seperti ada energi negatif yang perlahan mulai mereda. Sekar Ayu yang masih merapalkan doa dalam hati merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada kedamaian kecil yang mulai menyelimuti suasana mencekam tersebut. Ia melirik ke arah Marto, melihat air mata mengalir deras di wajah lelaki tua itu, bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena kelegaan yang telah lama ia nantikan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama ketika tiba-tiba sosok tersebut menoleh, mengalihkan pandangannya dari Marto ke arah Wisnu yang duduk di kursi kemudi. Wisnu yang merasakan tatapan itu, seketika tubuhnya membeku kembali, tidak menyangka bahwa perhatian sosok itu akan berpindah kepadanya secara tiba-tiba. Bagus dan Ratih yang menyaksikan perubahan itu saling bertukar pandang penuh kebingungan, tidak mengerti mengapa sosok itu tiba-tiba tertarik pada sopir mobil mereka. Marto yang masih terisak pelan mencoba memperingatkan Wisnu, mengatakan bahwa sosok itu mungkin memiliki urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan kisah masa lalunya sendiri. Wisnu yang mencoba mengumpulkan keberanian bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang diinginkan sosok itu darinya? Karena seingatnya, ia tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan kejadian di ruas jalan tersebut. Namun, sebuah kilasan ingatan tiba-tiba muncul di benaknya tentang sebuah kejadian
bertahun-tahun silam, yang selama ini ia coba lupakan dan simpan rapat-rapat dari siapapun. Kilasan ingatan itu membawa Wisnu Aji Nugroho kembali ke masa belasan tahun silam, ketika ia masih menjadi sopir travel yang baru merintis karirnya. Malam itu, ia mengemudikan mobil melalui ruas jalan yang sama, membawa serombongan penumpang yang hendak pulang kampung menjelang Lebaran. Hujan turun sangat deras kala itu, membuat jarak pandang di jalan tol menjadi sangat terbatas bagi siapa pun yang melintas. Dalam ingatan itu, Wisnu mengingat dirinya mengemudi dengan kecepatan tinggi, terburu-buru karena penumpangnya mengejar waktu keberangkatan kereta di stasiun Bandung. Ia mengingat sebuah bayangan yang tiba-tiba melintas di tengah jalan, membuatnya membanting setir secara refleks untuk menghindari tabrakan. Mobil yang ia kemudikan sempat oleng, namun berhasil ia kendalikan kembali tanpa terjadi kecelakaan yang berarti. Namun yang tidak pernah ia ketahui, di belakang mobilnya kala itu melaju sebuah motor yang dikendarai oleh seorang pemuda yang ikut membanting kemudi menghindari mobil Wisnu yang oleng mendadak. Motor tersebut terpelanting dan pengendaranya terlempar jauh ke bahu jalan tol, mengalami luka yang sangat parah. Akibat kejadian tersebut, Wisnu yang saat itu tidak menyadari kejadian di belakangnya terus melaju tanpa menoleh sedikit pun. Fokus mengejar waktu bagi para penumpangnya. Ia baru mengetahui kabar tentang kecelakaan tersebut beberapa hari kemudian melalui berita yang beredar di kalangan sesama sopir travel. Namun karena tidak ada saksi yang mengenali mobilnya secara pasti, Wisnu memilih untuk tidak melaporkan diri dan menyimpan rahasia itu sendirian selama bertahun-tahun. Rasa bersalah itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Meski ia berusaha keras untuk melupakannya dengan terus bekerja tanpa henti. Setiap kali melintasi ruas jalan tol yang sama, ada perasaan tidak nyaman yang selalu muncul, namun ia selalu berhasil mengabaikannya demi kelangsungan pekerjaannya sebagai sopir travel. Kini, di dalam mobil yang berhenti di kilometer 97 itu, Wisnu menyadari bahwa sosok yang kini menatapnya tajam mungkin adalah pemuda yang menjadi korban kelalaiannya bertahun-tahun silam. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh wajahnya, menyadari bahwa masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam akhirnya datang menagih pertanggungjawaban. Sekar Ayu Wulandari yang melihat perubahan raut wajah Wisnu mulai merasakan kekhawatiran yang mendalam, menyadari bahwa situasi mereka belum sepenuhnya berakhir. Marto Suito yang masih terisak pelan mencoba menguatkan diri, berbisik kepada Wisnu agar segera mengakui kesalahannya, seperti yang telah ia lakukan sebelumnya kepada sahabatnya sendiri, Bagus Prasetyo dan Ratih Kusumaningrum yang menyaksikan ketegangan itu hanya bisa terdiam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, takut mengganggu momen krusial yang sedang berlangsung di dalam mobil mereka. Sosok tanpa wajah itu semakin mendekat ke arah kaca jendela tempat Wisnu duduk. Tangannya terangkat perlahan, seolah menuntut sebuah pengakuan yang telah lama tertunda. Wisnu yang menyadari tidak ada jalan lain untuk menghindar, mulai membuka mulutnya perlahan, mencoba mengucapkan kata-kata yang telah lama ia pendam dalam hati. Namun, sebelum sepatah kata pun sempat keluar dari bibirnya, mobil tiba-tiba berguncang hebat, seperti ada kekuatan besar yang mengangkat seluruh kendaraan mereka dari permukaan aspal jalan tol tersebut. Guncangan hebat itu membuat seluruh penumpang di dalam mobil terlempar dari posisi duduknya, saling berpegangan satu sama lain, mencoba bertahan. Wisnu Aji Nugroho merasakan tubuhnya seolah melayang sesaat, sebelum akhirnya mobil kembali menghentak turun ke permukaan aspal dengan keras. Kegelapan di sekitar mereka semakin pekat, dan sosok tanpa wajah itu kini berdiri tepat menempel di kaca jendela tempat Wisnu duduk. Sekar Ayu Wulandari berteriak dalam hati, memohon agar kejadian mengerikan itu segera berakhir. Sementara Marto Suito terus berbisik, memberikan semangat kepada Wisnu. Bagus Prasetyo mendekap Ratih Kusumaningrum sekuat tenaga, merasakan tubuh istrinya gemetar hebat, menyaksikan ketegangan yang belum juga mereda
Malam itu, Wisnu yang menyadari tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Akhirnya, membuka kaca jendela. Mobilnya perlahan, angin dingin, bercampur kabut tipis, langsung menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah yang menusuk hingga ke dalam dada. Wisnu menatap lurus ke arah sepasang mata gelap itu, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa dalam dirinya, sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata yang telah lama terkubur dalam hatinya. Ia mengakui kelalaiannya bertahun-tahun silam, mengakui bahwa dirinya lah penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pemuda tersebut. Ia menjelaskan betapa menyesalnya dirinya karena telah memilih diam dan melarikan diri dari tanggung jawab demi mempertahankan pekerjaan yang saat itu sangat ia butuhkan. Air mata mulai mengalir deras di wajah Wisnu, bercampur dengan keringat dingin yang sejak tadi membasahi seluruh tubuhnya. Ia memohon ampun, berharap arwah pemuda itu bisa menerima penyesalannya yang tulus dari dalam hati. Sosok tanpa wajah itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan ketulusan kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Wisnu. Perlahan, kabut tebal yang menyelimuti mobil mereka mulai bergerak, membentuk siluet lain di belakang sosok utama tersebut. Siluet yang lebih kecil, seperti sosok anak muda yang berdiri dengan tenang tanpa membawa amarah. Marto Suito yang menyaksikan kemunculan siluet baru itu merasakan firasat bahwa inilah wujud asli dari pemuda korban kecelakaan tersebut. Siluet itu perlahan melangkah mendekat, menggantikan posisi sosok tanpa wajah yang sebelumnya menakutkan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, suasana di sekitar mobil terasa jauh lebih tenang dan hangat. Wisnu yang masih menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca, melihat siluet itu mengangguk pelan, seolah menerima permintaan maaf yang telah lama ia nantikan selama bertahun-tahun. Kabut yang menyelimuti jalan tol perlahan menipis, memperlihatkan kembali penerangan lampu jalan yang sejak tadi seolah tidak berfungsi sama sekali. Sekar Ayu, Marto, Bagus, dan Rati menyaksikan momen itu dengan perasaan campur aduk antara lega dan haru yang mendalam. Perlahan, siluet kedua sosok tersebut memudar bersamaan, menyatu dengan kabut tipis yang perlahan terbawa angin malam, meninggalkan jalan tol yang kembali normal seperti sedia kala. Lampu di dalam mobil kembali menyala terang. Mesin yang sebelumnya mati total kini menyala dengan sendirinya tanpa perlu dinyalakan kembali oleh Wisnu. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1 dini hari. Waktu yang sama ketika kejadian mengerikan itu pertama kali dimulai. Wisnu menghela napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menghimpitnya akhirnya terangkat sepenuhnya dari dalam dirinya. Perjalanan mereka kembali dilanjutkan menuju Bandung. Dalam diam yang penuh makna, setiap penumpang merenungkan kejadian yang baru saja mereka alami bersama. Sejak malam itu, kilometer 97 di jalan tol Cipularang tidak lagi menyimpan kisah kelam yang sama, karena dua jiwa yang telah lama terikat dendam dan penyesalan akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Di ruas jalan yang selama bertahun-tahun menyembunyikan kisah kelam tersebut, mobil yang dikemudikan Wisnu Aji Nugroho akhirnya tiba di Bandung. Tepat ketika langit mulai menunjukkan semburat jingga pertanda pagi segera datang. Para penumpang turun satu persatu dengan wajah lelah, namun penuh kelegaan. Saling berpamitan dengan tatapan yang tidak lagi seperti orang asing biasa. Sekar Ayu Wulandari memeluk singkat Marto Suito sebelum akhirnya melangkah pergi menuju tujuannya masing-masing. Bagus, Prasetyo, dan Rati Kusumaningrum melanjutkan perjalanan mereka menuju villa di Lembang. Namun malam pertama pernikahan mereka kini terasa berbeda, dipenuhi rasa syukur yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Mereka berjanji tidak akan pernah melupakan kejadian malam itu, sebagai pengingat bahwa setiap perbuatan selalu meninggalkan jejak. Meski waktu telah berlalu bertahun-tahun lamanya, Marto Suito memilih untuk kembali ke kampung halamannya, tempat ia telah lama menghindar selama puluhan tahun. Ia mengunjungi keluarga sahabatnya yang telah lama tiada, menyampaikan permintaan maaf yang sama yang telah ia ucapkan malam itu di tengah kilometer 97. Keluarga tersebut, meski awalnya terkejut, akhirnya
menerima kedatangan Marto dengan hati yang lapang. Wisnu Aji Nugroho sejak malam kejadian itu mulai mengumpulkan keberanian untuk mencari keluarga pemuda yang menjadi korban kelalaiannya. Bertahun-tahun silam, ia menemukan alamat mereka melalui catatan lama dan mendatangi rumah tersebut dengan hati yang berdebar-debar. Ia mengakui kesalahannya secara langsung, menyampaikan penyesalan yang telah lama terpendam, dan bersedia menerima konsekuensi apapun yang harus ia jalani. Keluarga pemuda tersebut, setelah mendengar pengakuan tulus dari Wisnu, memilih untuk memaafkan kesalahan yang telah terjadi bertahun-tahun lalu. Mereka mengatakan, arwah anak mereka pasti telah menemukan ketenangan. Mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Wisnu merasakan beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan menghilang sepenuhnya, digantikan oleh kedamaian yang telah lama ia cari. Kisah tentang kilometer 97 di Jalan Tol Cipularang perlahan menjadi legenda yang berbeda di kalangan masyarakat sekitar. Jika dahulu banyak orang bercerita tentang kengerian yang menyelimuti ruas jalan tersebut, kini cerita itu berubah menjadi kisah tentang pengampunan dan pentingnya menghadapi masa lalu dengan keberanian yang tulus. Para sopir travel yang melintasi ruas jalan tersebut tidak lagi merasakan kengerian yang sama seperti sebelumnya, meski beberapa masih merasakan hawa dingin yang samar ketika melintas tepat tengah malam. Namun hawa dingin itu kini terasa berbeda, tidak lagi membawa ancaman, melainkan seperti sebuah pengingat bahwa dua jiwa yang pernah terikat penyesalan panjang akhirnya menemukan kedamaian abadi di tempat yang sama. Wisnu Aji Nugroho terus melanjutkan pekerjaannya sebagai sopir travel, namun dengan cara pandang yang telah berubah sepenuhnya. Setiap kali melintasi kilometer 97, ia selalu menyempatkan diri mengucapkan doa singkat sebagai bentuk penghormatan kepada dua jiwa yang telah mengajarkannya arti sebuah pengakuan dan pengampunan. Dan sejak saat itu, kisah kelam yang dulu disembunyikan bertahun-tahun lamanya akhirnya menemukan akhir yang membawa kedamaian bagi semua yang pernah terlibat di dalamnya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kejadian malam itu, namun kisah tentang kilometer 97 tetap dikenang oleh mereka yang pernah mengalaminya secara langsung. Wisnu Aji Nugroho kini telah menua, namun semangatnya sebagai sopir travel tidak pernah pudar. Meski usianya semakin bertambah setiap tahunnya, ia sering bercerita kepada sopir-sopir muda tentang pentingnya kejujuran dan keberanian menghadapi kesalahan masa lalu. Marto Suito telah kembali menetap di kampung halamannya, menghabiskan hari-harinya dengan tenang bersama keluarga sahabatnya yang dahulu sempat menjauh darinya. Setiap tahun, ia selalu menyempatkan diri berziarah ke makam sahabatnya, membawa bunga dan doa-doa yang tulus dari hatinya. Kedamaian yang ia rasakan kini adalah hasil dari keberanian mengakui kesalahan yang telah lama ia pendam. Bagus Prasetyo dan Ratih Kusumaningrum kini telah dikaruniai buah hati, dan sesekali mereka menceritakan kisah malam itu sebagai pengingat bagi anak mereka kelak tentang pentingnya menghargai setiap kehidupan dan tidak lari dari tanggung jawab. Sekar Ayu Wulandari yang kini telah menikah dan hidup bahagia masih menyimpan kenangan malam itu sebagai pengalaman yang mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan dan kematian. Jalan Tol Cipularang, khususnya di kilometer 97, tetap ramai dilalui kendaraan setiap harinya, tanpa banyak yang mengetahui kisah kelam yang pernah tersembunyi di sana. Namun, bagi mereka yang pernah mengalami malam mencekam tersebut, ruas jalan itu akan selalu menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan setiap kesalahan selalu bisa dimaafkan apabila disertai dengan penyesalan yang tulus dari dalam hati. Demikianlah kisah tentang Jalan Tol Cipularang, kilometer 97, sebuah cerita yang telah lama disembunyikan. Kini, akhirnya terungkap sebagai kisah tentang penebusan dosa, keberanian mengakui kesalahan, dan kekuatan pengampunan yang mampu mendamaikan dua dunia yang berbeda. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa masa lalu
tidak akan pernah benar-benar hilang hingga kita berani menghadapinya dengan jujur dan sepenuh hati.